Shalom, perkenalkan nama saya Yesri Irmawati Legina Dai, program studi Filsafat Keilahian, kelas B Administrasi Gereja Baru. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 6 dimensi administrasi Gereja Baru atau AGB. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan tentang 6 dimensi tersebut, perlu kita ketahui atau pahami terlebih dahulu apa itu administrasi gereja baru dan mengapa administrasi gereja baru menjadi penting untuk kita pelajari bersama. Pada umumnya ketika kita mendengar kata administrasi gereja, banyak orang langsung berpikir tentang surat menyurat, laporan keuangan, arsip, nutulen rapat, atau berbagai pekerjaan kantor gereja lainnya. Pemahaman-pemahaman seperti ini tidak sepenuhnya salah. Tetapi sesungguhnya administrasi gereja jauh lebih luas daripada sekedar pekerjaan tata usaha dalam gereja. Nah, gereja adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk melaksanakan misi Allah di dunia. Oleh karena itu gereja perlu atau membutuhkan sistem pengelolaan yang baik agar gereja atau agar seluruh pelayanan dalam gereja berjalan dengan teratur, baik, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, dalam kenyataan yang sering kita temui, banyak sekali gereja yang menghadapi berbagai persoalan. Ada gereja yang memiliki organisasi yang kuat, tetapi lemah dalam kehidupan rohani. Ada gereja yang aktif, membuat banyak program, tetapi kurang menghasilkan pertumbuhan rohani jemaat. Ada juga gereja yang memiliki pemimpin yang baik dan yang hebat, tetapi kurang beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, perkembangan teknologi, perubahan sosial, budaya digital, globalisasi, serta berbagai tantangan modern di zaman yang serba modern ini menuntut gereja untuk lebih relevan, menuntut gereja agar berjalan dengan baik, tanpa meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Disinilah administrasi gereja baru menjadi penting. AGB bukanlah upaya menciptakan gereja yang baru atau menciptakan sistem persuratan gereja yang baru atau hanya berjalan sedemikian rupa, melainkan usaha untuk memperbaharui cara gereja menjalankan tugas dan pelayanannya serta panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan misi Allah di dalam Yesus Kristus. AGB berupaya mengintegrasikan Alkitab, teologi, kepemimpinan, organisasi, ilmu pengetahuan, dan dinamika sosial dalam satu kerangka pelayanan yang utuh. Prinsip utama AGB adalah bahwa gereja harus diperbaharui oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus, sehingga mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai tubuh Kristus. Karena itu, administrasi gereja baru dibangun di atas 6 dimensi. 6 dimensi utama yang saling berkaitan satu dengan yang lain, saling mendukung dan tidak terlepas satu sama yang lain. Ke-6 dimensi tersebut membantu gereja untuk memahami bagaimana gereja seharusnya dikelola, dipimpin, dikembangkan, dan dievaluasi sesuai dengan kehendak Allah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ke-6 dimensi tersebut satu persatu. Ada 6 dimensi utama, yaitu di mana yang pertama, dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Dimensi yang kedua, kebijakan gereja. Dimensi yang ketiga, manajemen dan kepemimpinan gereja. Dimensi yang keempat, dimensi organisasi gereja. Dimensi yang kelima, ekologi administrasi gereja. Dan dimensi yang keenam, dimensi evaluasi kinerja gereja. Melalui pembahasan ini kita akan melihat bahwa AGB bukan hanya berbicara mengenai administrasi dalam arti sempit, dalam arti yang hanya sekedar pengelolaan administrasi gereja, tetapi merupakan suatu sistem pelayanan gereja yang holistik, alkitabiah, dan relevan bagi gereja masa kini maupun masa yang akan mendatang. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan dimensi AGB yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Dimensi pertama merupakan dasar dari seluruh administrasi gereja baru. Gereja memiliki
gereja adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, segala aktivitas gereja harus berdasarkan tentang firman Tuhan. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa Alkitab merupakan sumber utama dalam kehidupan gereja. Dalam AGB, Alkitab tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diterapkan melalui teologi dan melalui doktrin. Teologi adalah usaha manusia memahami Allah berdasarkan pernyataan-pernyataan yang muncul dalam pikiran manusia. Sedangkan doktrin adalah rumusan ajaran yang lahir dari pemahaman terhadap firman Tuhan yang terus menerus diturunkan kepada generasi selanjutnya. Nah, mengapa dimensi ini penting? Karena banyak gereja mengalami masalah bukan karena kekurangan program, tetapi karena kehilangan dasar firman Tuhan. Pelayanan yang sibuk tetapi tidak berakar pada firman Tuhan akan mudah kehilangan arah. Sebaliknya, gereja yang memiliki fondasi Alkitab yang kuat akan tetap berdiri sekalipun menghadapi banyak tantangan, sekalipun menghadapi banyak persoalan. Gereja itu akan tetap bertumbuh dan akan tetap berdiri tegap karena dasarnya adalah Alkitab. Contohnya ketika gereja hendak membuat satu program pelayanan yang baru. Pertanyaan pertama yang perlu diajukan bukanlah apakah program ini menarik, tetapi apakah program ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apakah program ini berjalan dengan baik dan program ini membuahkan hasil yang baik untuk gereja dan juga masyarakat. Di sini AGB, Alkitab menjadi dasar dalam administrasi gereja, karena Alkitab adalah fondasi utama yang kuat, fondasi yang tidak terpisahkan dalam administrasi gereja. Menurut saya, dimensi ini merupakan fondasi utama karena semua keputusan gereja harus dimulai dari kebenaran firman. Harus dimulai dari kebenaran firman Tuhan. Tanpa Alkitab, gereja akan kehilangan identitasnya. Sebagai tubuh Kristus, gereja akan kehilangan semuanya itu. Karena itu, setiap pemimpin, majelis, dan jemaat harus terus belajar firman Tuhan. Harus terus mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, harus dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat, agar pelayanan yang dilakukan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Agar pelayanan yang dilakukan selalu membuahkan hasil yang baik, karena semua berlandaskan pada firman Tuhan. Dimensi yang kedua adalah dimensi kebijakan gereja. Kebijakan gereja merupakan keputusan atau aturan yang dibuat untuk mengarahkan pelayanan. Mengarahkan pelayanan gereja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap organisasi membutuhkan kebijakan. Setiap hal yang dilakukan membutuhkan kebijakan agar organisasi tersebut boleh berjalan dengan baik. Demikian juga dengan gereja. Tanpa kebijakan yang jelas, pelayanan akan berjalan tanpa arah. Pelayanan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dalam materi AGB dijelaskan bahwa kebijakan gereja lahir dari 3 hal. Yang pertama, masalah. Yang kedua, kebutuhan. Dan yang ketiga adalah aspirasi. Artinya, kebijakan dibuat untuk menjawab kebutuhan menyata yang ada dalam gereja. Kebutuhan yang sudah tertera dalam gereja. Kebijakan itu dibuat untuk menjawab hal-hal tersebut. Contohnya, ketika banyak pemuda mulai meninggalkan persekutuan, gereja dapat membuat satu kebijakan pengembangan pelayanan pemuda. Ketika jemaat membutuhkan pembinaan keluarga, gereja dapat membuat satu program khusus untuk keluarga, agar keluarga itu boleh kembali dan boleh melayani dengan sungguh. Namun, kebijakan gereja tidak boleh hanya berdasarkan keinginan manusia. Tidak hanya pada keinginan pribadi atau seseorang saja. Semua kebijakan harus diuji melalui firman Tuhan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sesuai dengan Alkitab, membawa damai sejahtera, memberkati jemaat.
memuliakan Tuhan, dan memberikan manfaat yang baik bagi gereja dan bagi jemaat. Dalam pelayanan gereja, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Karena itu kebijakan yang dibuat harus mampu menjadi pedoman, harus mampu menjadi penengah bersama, sehingga seluruh jemaat dapat menjalankan satu visi yang baik. Kebijakan gereja yang sehat adalah kebijakan yang berpusat pada Kristus dan tidak hanya mengejar kepentingan kelompok tertentu, tidak hanya mengejar satu kepentingan pribadi. Dengan demikian, gereja dapat melaksanakan misinya secara efektif dan tetap menjaga persatuan atau persekutuan jemaat dengan baik. Dimensi yang ketiga adalah dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Manajemen dan kepemimpinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Manajemen berbicara tentang bagaimana pekerjaan dilakukan, dan kepemimpinan berbicara tentang kemana arah pekerjaan tersebut dibawa, kemana arah pekerjaan tersebut akan dilakukan. Seorang pemimpin gereja harus memiliki hikmat, harus memiliki kepribadian yang baik. Kita dapat belajar dari Salomo ketika ia meminta hikmat kepada Tuhan dalam memimpin bangsa Israel dengan baik. Selain hikmat, pemimpin juga harus memiliki kompetensi. Seperti Musa yang memperoleh pendidikan dan pengetahuan dari Tuhan sehingga mampu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus memiliki hikmat dan kompetensi agar ia boleh memimpin satu persekutuan, harus boleh memimpin satu gereja dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengembangan diri sangat penting bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki pendidikan dan pengembangan diri yang baik. Tidak hanya sekedar menjadi seorang pemimpin, tetapi mempunyai pengembangan diri dan mempunyai pendidikan yang bagus. Namun, AGB tidak hanya berhenti pada kompetensi saja. Pemimpin gereja harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus dipimpin oleh Tuhan. Karena gereja bukan saja organisasi biasa. Gereja adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, kepemimpinan gereja harus berlandaskan pada firman Tuhan dan kepada Roh Kudus. Contoh sederhana adalah ketika gereja menghadapi satu konflik internal. Pemimpin yang hanya mengandalkan kemampuan manusia atau kemampuan dirinya sendiri mungkin akan mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat, berdasarkan pemikiran sesaat. Tetapi pemimpin yang memimpin atau dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh Tuhan akan memberi atau akan mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Apa yang Tuhan kehendaki dalam masalah tersebut. Seorang pemimpin gereja harus menjadi teladan dalam perkataan, tindakan, pelayanan, dan kerohanian dalam pribadinya. Pemimpin bukan hanya orang yang memberi perintah, bukan hanya orang yang menyuruh melakukan segala sesuatu. Pemimpin adalah orang yang melayani, orang yang bersedia melayani dengan hati yang tulus. Yesus sendiri berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini merupakan satu cerminan hidup yang baik bagi seorang pemimpin dalam memimpin gereja. Karena itu, gereja perlu menekankan kepada pemimpin-pemimpin, kepada kepemimpinan gereja, agar harus mencerminkan kepemimpinan Kristus. Dimensi yang keempat adalah dimensi organisasi gereja. Dimensi organisasi. Dasar dimensi ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 yang menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Tubuh yang memiliki banyak anggota. Mata yang berfungsi yang berbeda. Mata yang memiliki fungsi yang berbeda. Tangan yang memiliki fungsi yang berbeda. Dan kaki yang memiliki fungsi yang berbeda dari anggota tubuh yang lainnya. Namun semuanya bekerja sama. Semuanya saling membantu. Begitu pula dalam gereja.
Setiap anggota jemaat memiliki karunia yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk memberikan sesuatu yang baik dalam gereja, sehingga gereja dapat bertumbuh dengan baik. Ada yang memimpin pujian, ada yang mengurus administrasi gereja, dan ada yang memberitakan firman Tuhan. Semua karunia tersebut berasal dari Tuhan, tidak terlepas daripada karunia Tuhan. Karena itu organisasi gereja harus memberikan ruang bagi setiap orang untuk melayani sesuai dengan karunia yang ia dapatkan dari Tuhan. Dalam AGB dijelaskan bahwa adanya bahaya ketika jabatan diberikan bukan berdasarkan kompetensi yang ia miliki atau bukan berdasarkan karunia yang ia miliki. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakefektifan dalam pelayanan. Organisasi gereja yang sehat harus memahami perbedaan antara otoritas pribadi dan otoritas fungsi. Otoritas dalam menjabat satu organisasi. Jabatan memang penting, tetapi fungsi pelayanan jauh lebih penting. Sehingga gereja yang sehat adalah gereja yang menghargai setiap anggota tubuh Kristus. Gereja yang tidak meninggalkan setiap anggota tubuh Kristus. Gereja yang selalu merangkul setiap anggotanya. Tidak ada pelayanan yang lebih tinggi atau pelayanan yang lebih rendah. Semua pelayanan sama berharganya di mata Tuhan. Ketika setiap orang melayani sesuai dengan karunia yang ia dapatkan atau diberikan oleh Tuhan, maka gereja akan terus bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Dimensi yang kelima adalah dimensi ekologi administrasi gereja. Kata ekologi biasanya dihubungkan dengan lingkungan hidup, lingkungan yang kita tempati sehari-harinya. Namun dalam AGB, ekologi berbicara tentang lingkungan yang memengaruhi kehidupan gereja. Gereja hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu, gereja tidak dapat menutup diri dari karunia, tidak dapat menutup diri dari dunia luar. Gereja harus menyesuaikan diri. Ada berbagai faktor yang memengaruhi pelayanan gereja seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Saat ini kita hidup pada era digital, era di mana semua sudah berjalan dengan cepat, era di mana kita hanya sekali klik dan semuanya dapat kita ketahui. Media sosial, internet, dan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, cara manusia berpikir, dan cara manusia melakukan segala sesuatu. Karena itu gereja juga mampu beradaptasi. Gereja harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Contoh sederhananya adalah ibadah online, pelayanan digital, media sosial gereja, dan penginjilan melalui internet. Namun, adaptasi bukan berarti mengikuti dunia tanpa batas. Gereja tetap harus mempertahankan nilai-nilai firman Tuhan. Gereja harus tetap mempertahankan nilai-nilai kebaikan dalam mengelola satu organisasi. AGB mengajarkan bahwa gereja perlu berdialog dengan dunia tanpa kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Oleh karena itu, dimensi ini sangat relevan pada masa sekarang. Generasi muda yang banyak menghabiskan waktu di dunia digital, generasi muda yang banyak menghabiskan waktu di dunia luar. Ini merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti oleh gereja. Jika gereja tidak hadir di ruang digital, maka gereja akan kehilangan kesempatan untuk menjangkau mereka, untuk menjangkau para domba-domba yang hilang. Karena itu gereja harus berjalan sesuai dengan zaman. Harus menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memberitakan Injil dan membangun kehidupan jemaat menjadi lebih baik. Dimensi yang keenam adalah dimensi evaluasi kinerja gereja. Setiap organisasi membutuhkan evaluasi. Demikian juga gereja. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelayanan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan.
Apakah pelayanan yang diharapkan telah berjalan dengan baik dan telah menghasilkan sesuatu yang baik untuk pertumbuhan gereja dan pertumbuhan jemaat? Dalam AGB, evaluasi bukan sekedar melihat jumlah jemaat atau jumlah program yang telah dijalankan. Evaluasi harus melihat dampak. Dampak apa yang telah terjadi? Dampak dari pelayanan. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah jemaat bertumbuh dalam iman? Apakah terjadi perubahan hidup? Apakah gereja menghasilkan buah roh yang baik? Apakah gereja semakin mencerminkan kehendak Allah atau malah sebaliknya? Evaluasi membantu gereja menemukan kekuatan dan kelemahan. Dengan evaluasi, gereja dapat memperbaiki pelayanan yang kurang efektif, pelayanan yang kurang, pelayanan yang tidak sesuai. Selain itu, evaluasi juga membantu gereja menjaga akuntabilitas di hadapan Tuhan dan jemaat. Evaluasi merupakan proses yang sangat penting, karena tanpa evaluasi gereja tidak akan mengetahui apakah pelayanannya benar-benar berjalan dengan baik. Apakah pelayanannya benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Dan apakah benar-benar membawa dampak yang baik atau tidak? Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tapi evaluasi dilakukan agar gereja terus bertumbuh dan semakin setia menjalankan panggilannya dalam menjalankan misi Allah. Melalui pembahasan tentang 6 dimensi AGB, dapat kita pahami bersama bahwa administrasi gereja baru atau AGB bukan hanya sekedar berbicara tentang tata kelola gereja, tetapi tentang bagaimana gereja menjalankan tugas dan panggilannya sesuai dengan kehendak Allah. Melalui 6 dimensi yang telah kita bahas bersama, yaitu dimensi Alkitab, teologi dan doktrin, dimensi kebijakan gereja, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, dimensi organisasi gereja, dan dimensi ekologi administrasi gereja, serta dimensi evaluasi kinerja gereja, kita melihat bahwa gereja membutuhkan pengelolaan yang menyeluruh, seimbang, dan berpusat pada Kristus. Administrasi gereja baru mengajarkan bahwa gereja yang sehat bukan hanya sekedar memiliki banyak program, bukan hanya sekedar memiliki banyak anggota atau organisasi yang kuat, melainkan gereja yang sehat adalah gereja yang tetap berakar pada firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus dan mampu mengelola sumber daya dengan baik, serta gereja yang mampu menjawab tantangan zaman yang begitu serba modern, serta terus mengevaluasi kinerja serta mengevaluasi diri agar tetap berada dalam rancangan Allah. Salah satu yang paling penting dari administrasi gereja baru adalah kesadaran bahwa gereja harus terus diperbaharui. Dunia terus berubah, tantangan pelayanan terus berkembang, tetapi tujuan gereja tetap sama, yaitu memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, dan membawa setiap orang semakin mengenal Kristus. Karena itu, AGB bukan hanya tentang menciptakan gereja yang baru, bukan hanya tentang memikirkan sistem administrasi gereja, melainkan tentang menghadirkan gereja yang terus diperbaharui oleh firman Tuhan dan diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga mampu menjadi terang dan garam di tengah dunia yang semakin modern. Kiranya melalui pemahaman tentang 6 dimensi administrasi gereja baru ini, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai mahasiswa teologi, maupun sebagai anggota jemaat, dapat semakin memahami pentingnya pelayanan gereja yang benar demi mewujudkan gereja yang sehat, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pembahasan atau presentasi mengenai 6 dimensi administrasi gereja baru. Kiranya apa yang sudah kita bahas bersama menjadi satu pengetahuan yang baru, dan kita terus bertumbuh menjadi tubuh Kristus yang baik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Shalom dan sampai jumpa. Dadah.